Tujuan saya saat ini kita mau ke desa paling ujung dari Sungai Hulu Bahau, namanya Desa Long Apoping. Nah, sekitar 7 tahun yang lalu saya pernah ke sana. Nih, saya tapak tilas lagi kembali ke sini, mau lihat suasana desanya nanti seperti apa ya. Ya, Amai, makasih ya, doain lancar ya. Perjalanan dari desa Long Alango menuju desa Apauping di hulu Sungai Bahau melegenda karena ganasnya jeram Sungai Hulu Bahau. Kali ini saya hanya bisa pasrah kepada Tuhan untuk menjaga keselamatan saya dan teman-teman hingga tiba di desa Apauping. Tantangan pertama pun akhirnya muncul di depan mata. Ada dua cara untuk melewati jeram di sini. Pertama, dengan cara ditarik bersama-sama. Kedua, dilanjutin menggunakan mesin, tapi cuman motorisnya aja. Kita penumpang sama barang-barang biasanya harus turun. Jadi perahu harus ringan ya, Ama ya. Tapi kalau kita mau nekat menggunakan mesin, pertama harus lihat dulu lokasinya, orientasi medan. Aliran Sungai Bahau sepanjang 322 km dipenuhi jeram dan arus deras. Jalur sungai di bagian hulu lebih sempit dibandingkan di bagian hilir. Perahu ketinting dengan mesin tempel dan baling-baling kecil menjadi satu-satunya kendaraan yang dapat meliuk-liuk di antara jeram-jeram besar. Salah satu jeram terdahsyat di Sungai Hulu Bahau. Ini namanya jeram Kerabang. Kita nggak bisa melewatinya, jadi otomatis penumpang harus turun dan perahunya atau ketintingnya ditarik. Tuh, kayak gitu tuh. Jeram Kerabang adalah sebuah jeram besar dengan debit aliran air yang deras dan curam. Susunan bebatuan besar menjadikan jeram Kerabang paling ditakuti oleh para motoris ketinting yang mengantar para penumpang dari desa Long Alango menuju desa Apauping. Melewati jeram ini, semua penumpang harus turun berikut barang bawaannya. Tadi sih gokil. Woo! Oh, mantap. Seperti ini setiap hari, hampir setiap harinya perjuangan masyarakat dari Sungai Hulu Bahau melawan jeram-jeram ekstrimnya. Jadi mereka butuh keberanian dan juga kerjasama. Kalau tidak, mereka tidak mungkin bisa melewatinya. Wah ya hebat tadi yang Ama itu. Modifikasi mesin tempel pada ketinting sangat memudahkan perjalanan. Dulu komunitas Dayak Kenyah hanya mengandalkan tenaga manusia untuk mendayung melewati ganasnya jeram-jeram yang ada di sepanjang Sungai Bahau. Nah, ini kita singgah sebentar di desa Longberingi. Di sini ada kuburan batu namanya Long apa, Pak? Long apa? Long Pulung, desanya Longberingi. Ini ada beberapa kuburan batu kuno dari masyarakat yang tinggal di Hulu Bahau sebelum
kedatangan masyarakat Dayak Kenyah. Oh, jadi memang udah lama banget ya Pak ya? Sudah lama, jadi sebelum orang Kenyah pemukim di sini sudah ada satu kelompok yang sudah ada di Hulu Bahau. Nah ini Bapak Wijaya, Bapak siapa sih? Ini pemerhati masyarakat Dayak. Jadi kalau kita nanya tentang Dayak, tentang budaya Kalimantan, nih Bapak Wijaya jagonya. Nah ini dia mau kasih tahu tentang kuburan batu. Yuk masuk. Sebuah survei arkeologi di kawasan hulu Sungai Bahau menemukan puluhan bahkan ratusan peninggalan megalitikum atau masa batu besar berbentuk kuburan batu, dolmen, dan menhir. Beberapa peninggalan ini diperkirakan berasal dari abad ke-17 milik suku Dayak Ngorek. Sayangnya, karena tidak terawat, saya melihat kondisi situs bersejarah ini sangat menyedihkan. Udah terbengkalai. Nah ini yang Oh ini ada ukirannya. yang batu terus masih ada kelihatan ukirannya. Wow. Makanya banyak dugaan bahwa ini adalah salah satu peninggalan situs dari suku Dayak Kayan Ngurek. Bisa dilihat dari motifnya seperti ini. Ini motif-motif yang memang banyak dikenal dan biasa di kelompok-kelompok Dayak Ngurek. Sampai sekarang mereka masih melakukan ukiran-ukiran seperti ini ya? Ya, motifnya memang berbeda dengan suku Dayak Kenyah yang memang ada tinggal di Sungai Bahau sekarang ini. Nah, selain di sini, di Hulu Bahau ini, ditemukan juga kubur model dolmen atau model kubur batu seperti ini, yaitu di Sarawak. Tapi di sana jumlahnya di negara tetangga ya? Karena suku Ngurek juga kan penyebarannya sampai ke sana juga. Di sana lebih dikenal dengan sebutan suku Dayak Ngorek. Oh, tapi sama itu Ngurek, Ngorek itu Ya, sama. Satu suku juga. Banyak juga seperti ini kuburannya. Di sana tidak terlalu banyak. Mungkin mirip yang tadi pertama kali kita jumpai di sana ya. Yang paling besar itu yang ya. paling besar itu. Cuma di sana meskipun satu biji mereka rawat, mereka jaga dan itu mereka perkenalkan sebagai situs yang kemudian menjadi istilahnya paling terkenal. Jualan wisatanya mereka lah gitu, bahwa ada peninggalan budaya Dayak yang Itu cuma satu ya, Padahal Pak? cuma satu saja. Kalau di Longber ini saja kan ini satu situs penguburan ada berapa tuh? Ada lebih dari 5 ya. Di sini banyak Belum loh. yang artinya masih kelihatan ya, yang sudah bongkaran juga banyak juga. Terus di hulu sungai kalau menurut catatan lisan masyarakat Dayak di sini masih ada 70-an lokasi situs lagi yang 70? Selamat datang di Desa Long Apauping. Ini diguyur hujan lebat sekali. Tanggung ya Bapak, udah basah kuyup nih. Ini dia desa paling terdalam atau terjauh di Sungai Hulu Bahau. Ini dia. Saya mau ketemu kakak akad saya di sini. Yuk. Oh, kebun. Suasana desa Apauping dari 7 tahun yang lalu sampai sekarang tidak berubah. Tetap menyenangkan. Ya begini, bersih, kanan kirinya ada bunga. Kangen deh kalau kembali ke sini. Nah, ini saya udah janjian sama ibu-ibu, kita mau mencari buah-buahan khas dari desa ini. Tunggunya di tempat yang unik loh. Meski berada jauh di pedalaman Kalimantan, rumah-rumah penduduk di desa Apauping tersusun rapih mengikuti alur sungai.
Wih, lama. Ini topinya. Saong. Mama Lengan gak ikut? Nggak ikut. Ah, kita jadi berdua aja. Ini belanyatnya. Iya. Kita mau ke kebun nih. Nah, Desa Poping itu berbatasan langsung sama negara tetangga. Buktinya ini nih. Udah ada pos perbatasan Indonesia-Malaysia. Kita lewat tuh, tidak apa-apa ini, Nggak Mak. apa-apa. Aman. Kebunnya di sana soalnya ngelewatin. Apauping merupakan desa terjauh dari ibu kota Kabupaten Kalimantan Utara dan terdekat dengan titik perbatasan Indonesia-Malaysia. Dulu gerak sosial dan ekonomi Apauping sangat tergantung dengan Malaysia, meski mereka harus menempuh perjalanan 5 hingga 6 hari ke Longbanga di Malaysia. Udah di sini ternyata mamanya. Ini Mama Lengan. Ini kakak Ben. Ini kakak angkatku. Kakak angkat saya. Ngumpul lah buat manis ini. Udah duluan di sini ternyata. Oh, banyak. Banyak buahnya. Banyak buahnya dan banyak nyamuk. Ini buahnya. Dibilang apa di sini? Buah maritam. Maritam. Buah bung. Buah Abung. abung, buah abung atau lebih dikenal maritam. Maritam kenapa? Karena ininya warna hitam kah kulitnya? Iya. Kalau dimasakkan hitam sudah makanya buahnya. Iya, oh ini kayak gini nih. Sebenarnya ini memang masih satu familia sama rambutan. Dalamnya kayak gini nih, percis kayak rambutan. Oh, yang beda cuman kulitnya doang. Manis-manis asem, seger. Ambil yang banyak, Amai. Maritam adalah salah satu buah endemik Kalimantan. Di Kalimantan Tengah populer dengan sebutan tenggaring atau kapulasan. Pohon ini menyukai daerah yang cenderung lembab dengan ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Selain batang kayu dan buahnya, biji buah maritam juga banyak manfaatnya. Biji buahnya mengandung minyak nabati lebih banyak dibandingkan biji rambutan. Di antaranya untuk pembuatan sabun dan lilin. Kadang-kadang dapat yang manis, kadang-kadang yang asem. Kalau mau cari yang manis yang warna begini, Kakak ya. Iya, warna hitam. Nih, warnanya yang benar-benar udah ungu kehitam-hitaman. Kalau masih ada yang hijau, ada yang merah-merah sedikit, ini masih asem. Enak, seger. Ini buah-buahan khas Kalimantan seperti ini masih banyak di Desa Poping. Emang sekarang lagi ini lagi musim buah-buahan ya, Mama? Iya. Nanti kita cari lagi yang lain. Tarap atau Artocarpus odoratissimus masih satu keluarga dengan nangka. Buahnya menyerupai nangka kecil dengan bau menyengat. Asal-usul tarap diperkirakan berasal dari belantara utara Borneo. Sementara di Filipina dan Australia, tarap termasuk tumbuhan budidaya. Aduh. Nyerah, ngambilnya susah. Tapi ini kita udah dapat 2 yang matang. Tuh. Nih. Yang ini saja sudah. Kita juga udah dapat. Baunya wangi sekali. Ini di sini orang bilangnya buah apa, Mama? Kian. Dibilangnya buah kian. Tapi biasanya lebih dikenal dibilangnya buah terap hutan. Bentuknya kayak buah nangka ya. Harum banget. Banget harum. Tapi nanti kita bukanya ntar di saung ya, Mama. Iya. Ayo. Kembali sambil istirahat.
makan lagi mama. Kalau makan buah-buahan nggak ada kenyangnya. Di sini kalau lagi musim, surganya buah-buahan semua, buah-buahan lokal khas dari Kalimantan kita bisa temuin. Tadi ada beberapa jenis yang kita ambil. Ini maritam. Ada juga ternyata yang marijo karena kulitnya warna hijau. Nah, ini terap. Dan satu lagi nih. Pertama kali saya nyobain, namanya mangga kelapa karena memang besar dan keras ini ya, Kakak. Keras kayak kelapa. Tapi dalamnya enak banget, seperti mangga queenie. Manis-manis, asem. Nah, buah-buahan khas seperti ini nggak kalah enaknya seperti buah-buahan impor. Harus dicoba. Mau ikut makan juga ayam-ayam kayaknya. Banyak ayam-ayam. Sebagian besar daerah di Pulau Kalimantan telah mengalami akulturasi budaya seiring dengan masuknya agama dan modernisasi. Hampir setiap perayaan merupakan perpaduan dengan budaya baru yang awalnya asing, namun lambat laun terserap dalam budaya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya budaya asli. Nah, ini pernikahan yang diadakan di Desa Apoping. Kebetulan pas sekali saya kembali ke sini, bisa melihat momen yang indah. Yang saya tunggu bukan ini saja, tapi nanti malam ada pesta keseniannya, meriah sekali. Meski terisolir karena letaknya yang sangat jauh, warga Apoping tetap meyakini merah putih sebagai dasar kewarganegaraan mereka. Wah, ini sudah habis. Mau tambah lagi? Nasinya tambah lagi? Sudah. Kalau di sini acara makan-makannya unik. Jadi tidak seperti di tempat yang lain. Pestanya, makanannya tuh nasinya dikasih satu-satu, dibungkus pakai daun ini. Dibilang daun apa ini, Nenek? Daun dalui. Dalui, daun dalui. Alas piringnya juga daun dalui. Nah, makannya sama-sama seperti ini, bersila. Menarik ya. Ini dia momen yang ditunggu-tunggu, malam kesenian. Tarian ini disebut Latun Julut, yaitu tarian sukacita. Jadi seluruh masyarakat desa menari bersama, melingkar satu lingkaran dan saling bernyanyi. Nah, ini baru pembukanya. Nanti yang acara intinya sedikit lagi, itu lebih seru lagi. Tarian Darun dari suku Dayak Kenyah ini merupakan tarian yang menggambarkan pria dan wanita yang sedang memadu janji dalam perkawinan suku Dayak Kenyah yang penuh sukacita. Sebagian besar tarian masyarakat Dayak Kenyah bertumpu pada gerakan natural sesuai dengan kegiatan sehari-hari mereka dengan beberapa kali repetisi atau pengulangan. Masyarakat Dayak Kenya itu sangat terkenal dengan tarian-tariannya. Nah, salah satunya ini namanya tarian kancet atau tarian tunggal. Bahkan kelompok besar masyarakat Kenya yang lainnya banyak yang mengikuti gerakan tarian mereka. Penyemangat ya. Iya. Ini sekarang giliran saya nih menari.
agak lupa ini, weh. Tadi kan bisa. Ya, tadi udah lihat kan yang nari, mudah-mudahan bisa.